Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan kita semua selaku pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum PJJ kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Di awal dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihinya wa likulli natin sholah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita baca doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, semoga kalian meraih kesuksesan dalam belajar dan tetap semangat dalam keadaan tentunya sehat walafiat, kuat lahir dan batin. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, langsung saja kita pada bab akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Pada kesempatan PJJ pembelajaran daring atau belajar dari rumah, bab mengenai akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Pada hari ini kalian semuanya anak-anak sehat walafiat tentunya. Coba fokus dan kembali ke laptop atau ke HP kalian masing-masing. Perhatikan gambar ini. Ini sebuah domba atau kambing yang dipegang oleh Bang Haji. Oke. Next, selanjutnya penyembelihan hewan untuk tujuan ibadah ada dua. Yang pertama akikah dan yang kedua kurban. Apa itu akikah dan apa itu kurban? Bagaimana caranya? Yang pertama akikah. Akikah ini tata caranya menurut ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akikah ini pengertiannya adalah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Berarti lebih afdal dan utamanya akikah dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Bagaimana hukumnya? Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Akikah mempunyai tujuan yang khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Tentu ini adalah hukum akikah. Ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Dan yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Kalau bahasa Jawanya sudah kupak. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ketika memilih hewan akikah. Baik, bagaimana pembagian daging akikah?
Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah masak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Ini cara pembagian daging akikah. Kemudian hikmah pelaksanaan akikah. Apa yang didapat bagi orang yang melaksanakan akikah? Yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur pelindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Yang keempat, dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Yang kelima, merupakan bentuk takarub pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus wujud syukur dan karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Yang keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang ketujuh, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Subhanallah, banyak sekali ini hikmah akikah yang kita dapat ketika kita melaksanakannya. Subhanallah. Oke, next selanjutnya kurban. Apa itu kurban? Kalian ingin tahu? Baiklah, simak baik-baik. Jangan kemana-mana dulu. Kurban, pengertiannya dan tata cara pembagiannya serta hikmahnya. Yang pertama, secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Ini pengertian kurban. Koroba yuqarribu kurbanan, diambil dari isim masdar. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri atau domba. Kemudian adapun ketentuan hewan tersebut adalah yang pertama, unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Lagi-lagi kata bahasa Jawanya sudah kupak. Nah, ini perlu diperhatikan ketika seorang memilih hewan kurban, syarat-syarat ketentuan tersebut. Oke, ketentuan hewan kurban. Di samping memenuhi ketentuan umur, hewan-hewan kurban itu harus sehat dan organnya tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Jadi kalian boleh memilih baik berupa kambing atau domba untuk 1 orang atau sapi atau kerbau untuk 7 orang. Bagaimana waktu penyembelihannya? Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha atau pada tanggal 10 Zulhijjah atau lebaran haji, dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan. Orang yang berkurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Nah, ini hukumnya boleh. Baik, hikmah pelaksanaan kurban.
Pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Yang keempat, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Yang kelima, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Dan yang keenam, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Ini yang harus kita dapati hikmahnya. Insya Allah hikmahnya luar biasa sekali, ya. Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran daring atau PJJ Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Kalian tugasnya adalah menyimpulkan video yang sudah kalian simak ini sesuai dengan isi video ini, kemudian di-share dalam bentuk file PDF atau Word. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.